Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim. Tasliman. Ini kan mahasiswa mata kuliah Rekayasa Pantai. Nah, kita lanjutkan bahasan di bab ke-7 ya, bangunan pantai, dan kita akan coba menerangkan bagaimana penyelesaian contoh-contoh soal yang ada di bab ini. Langsung saja saya akan bagikan screen-nya yang saya kerjakan di MS Excel. Nah, dalam contoh pertama ini disoalkan sebagai berikut. Gelombang dengan periode 10 detik dan tinggi gelombang laut dalam ekuivalen H aksen 0 sama dengan 2 meter, 0 aksen, sorry, menjalar menuju pantai yang mempunyai kemiringan M sama dengan 0,02. Hitung kemiringan air di mana gelombang mulai pecah. Seperti biasa kita data dulu ya, apa yang sudah diketahui dari penjelasan atau dari kalimat soal. Yang pertama, periode sama dengan 10 detik, T sama dengan 10 detik, kemudian tinggi gelombang di laut dalam, 0 aksen sama dengan 2 meter, kemudian kemiringan pantai M sama dengan 0,02, terus kita tambahkan G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat, itu kecepatan gravitasi. Yang ditanyakan, hitung kedalaman air di mana gelombang mulai pecah. Penyelesaian, kita hitung dulu eh, nilai nilai antara ya, nilai penghubung. Ano aksen per G T kuadrat, di mana H 0 aksen sama dengan 2, kemudian G 9,81, T sama dengan 10, nah ini dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan 0,002. Nilai ini kita masukkan ke grafik ini. Grafik 717, di mana sumbu datar ini adalah sumbu H0 aksen per GT kuadrat. Di dalam perhitungan didapatkan nilainya 0,002. Tepat ada angkanya di sini, kita tandai dengan bulatan merah ini. Lalu dari sini kita buat garis lurus ke atas hingga menyentuh salah satu dari 4 garis lengkung ini. Nah, garis mana yang akan kita pakai tergantung kemiringan data soal. Kemiringan data soal disebutkan nilainya M sama dengan 0,02. Maka yang cocok adalah garis paling bawah ini, garis lengkung. Untuk M 0,02. Nah, di tempat persinggungannya ini ditarik garis datar ke kiri
menuju sumbu tegak, di mana sumbu tegak ini adalah HB per H aksen nol, anu aksen, sorry. Nah, di titik ini ternyata jatuhnya di antara yang ada angkanya yang 1,0 dan 1,5. Nah, di sini kebetulan sudah ada garis-garisnya ini ya, sehingga kita bisa menentukan dengan lebih cermat dan tidak perlu membagi-bagi garis ini seperti pada soal sebelumnya. Nah, kita lihat sini dari 1,0 sampai dengan 1,5 itu ada berapa skala? Satu, dua, tiga. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti karena ini 1,0 sampai ke 0,1, 0,5, selisihnya 0,5, maka kalau dia 10 sama dengan 0,5, berarti eh, dua strip ini sama dengan 0,1. Satu saja berarti 0,05. Nah, kita lihat, kita hitung ya. Satu, dua. Ini berarti 1,1. Satu, dua, 1,2. Satu, dua, 1,3 di sini. Nah, jadi 1,3 lebih sedikit ya. Kalau di atasnya 1,35. Berarti di tengah-tengahnya satu, ya, di buku ini membacanya sebagai 1,325 ya. Di antara disebutnya di tengah-tengahnya garis. Baik, kita ikuti saja pembacaan yang dilakukan oleh pembuku ini 1,325, agar kita bisa ngecek tadi ujungnya itu apa, didapatkan berapa hitungannya, kita bisa bandingkan dengan hitungan kita sama atau tidak dengan hitungan buku. Di sumbu tegak adalah sumbu HB per H0 aksen didapatkan angka 1,325 atau HB per H0 aksen sama dengan 1,325 dari bacaan grafik. HB sama dengan, nah, kalau begitu, kalau hubungan matematika ya, HB saja, berarti H0 aksen pindah ke ruas kanan. Sama dengan 1,325 kali H0 aksen. Jadi seperti ini, kita masukkan angkanya. 1,325 angka ketetapan H0 aksen dari data soal ini sama dengan 2 meter. Hasil kalinya tentu saja 1,325 kali 2 sama dengan 2,65. Selanjutnya dihitung HB per G kali T kuadrat. Di mana HB sama dengan, baru kita hitung, 2,65, kemudian G konstanta gravitasi 9,81 di data awal tadi ya, data soal, kemudian T periode di atas data soal, kita lihat tadi nilainya 10 lalu dikuadratkan. Nah, ini kan 10. Nah, kemudian tinggal melakukan operasi matematika. 2,65 per yang di bawahnya nih 9,81 kali 10 pangkat 2. Hasilnya 0,0027. Kenapa kita menghitung parameter ini? Karena kita akan memasukkannya ke dalam grafik 716 atau 716, di mana garis paling bawah ini, garis datar, adalah sumbu dari eh, hasil HB per GT kuadrat. Nah, dalam perhitungan ini 0,0027
kita cari angkanya di sini, ya kira-kira di sini lah ya. Nah, jadi angka yang mendekati adalah 0,002 dan 0,004. 0,0027 ada di antara sini, dan dalam hal ini eh, saya mencoba menaruhnya di sini. Nanti bacaan tiap orang mungkin saja berbeda ya, karena ini sangat subjektif bagaimana kita menaruhnya. Lalu dari sini naik ke atas ke garis vertikal akan menyentuh di apa di garis lengkung ini, di mana garis lengkung ini adalah untuk mewakili nilai kemiringan pantai ya. Di sini nilai kemiringannya adalah 0,2, terus berkurang lagi 0,1, 0,007, 0,05, 0,03, dan sesuai data soal kita yang memiliki nilai M sama dengan 0,02 adalah garis ini. Nah, ini adalah titik potongnya, dan dari sini kita bawa ke samping kiri garis datar untuk menunjuk sumbu tegak. Sumbu tegak ini adalah sumbu yang bernilai sebagai fungsi dari dB per HB. Baik, kita lihat berapakah angka yang ditunjuknya. Angka yang ditunjuknya kebetulan berada di antara 1,0 dan 1,5. Nah, di sini kebetulan kita harus membuat atau membagi ya grid-grid yang mewakili angka, karena rentangnya jauh. 1,0 sampai 1,5 ini ya katakanlah ada 5 pembagian ya supaya mudah. Jadi ini 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, yang ditunjuk oleh garis biru ini adalah sedikit di atas 1,0 ya, dalam perkiraan kita ya, dalam dalam apa namanya, dalam angka yang disebutkan oleh buku adalah 1,125. Kita ikuti saja, dan ya kira-kira seperti itu memang ya, hanya sedikit daripada 1,1 di atasnya. Berarti angka yang kita tangkap adalah 1,125. Eh, Kemudian setelah angka ini, garis ini kita lanjutkan ke atas untuk mendapatkan kelengkungan yang maksimum, yang ini paling atas. Eh, Nah, dari persinggungan di sini diambilnya adalah 1,5 yang kuning. Di garis eh, paling atas untuk atau garis maksimum di lengkung maksimum. Garis maksimum ini disebutkan ini adalah nilai alfa. Alfa sama dengan dB per HB maksimum. dB per HB sumbu ini ya, maksimum. Jadi nilainya adalah 1,5. Lalu dB max berarti sama dengan dipindahkan saja ya. Sama dengan 1,5 kali HB, karena HB-nya pindah ke sini. Jadi 1,5 kali HB. HB tadi yang kita dapatkan 2,65 di R56. Nah, yang ini HB-nya tadi ya. Baik, hasil kalinya 1,5 kali 2,65 sama dengan 3,975, atau kalau dibulatkan itu 5 ini jadi 1, jadi berarti 8, sini ya 7. 8 dibulatkan jadi 10, di C10, berarti naik 1 ke sini 9 jadi 10. Jadi dibulatkan jadi 4,04 meter pas.
Kemudian beta tadi adalah untuk yang ini tadi ya nih. Garis lengkung ini menghasilkan beta nih. Kalau yang maksimum menghasilkan alfa. Baik, lanjut ya. DB per HB min sama dengan 1,125 perhitungan di atas tadi. Bukan pembacaan nih, pembacaan apa namanya grafik. Lalu eh, berarti DB minimum sama dengan 1,125 kali HB. Ini bukan max, minimum. 1,125 kali HB. Nilai HB 2,65 tadi ya. Dari perhitungan di atas. Berarti hasil kalinya tinggal operasi matematika 2,98125 atau dibulatkan menjadi 3 meter. Nah, kita cek ya benar ya 3 meter dan 4 meter. Demikian untuk soal nomor satu menjawab apa yang ditanyakan tadi ya. Yang ditanyakan tadi hitung kedalaman air di mana gelombang mulai pecah, yaitu eh, hmm, berapa? Yaitu maksimum minimum dia mulai pecah di kedalaman 3 meter atau paling maksimum dia pecah di kedalaman 4 meter. Demikian untuk contoh soal nomor satu. Sekali lagi hati-hati dalam apa namanya menentukan pembacaan grafik ya. Tapi eh, satu dengan yang lainnya mungkin akan berbeda dalam menentukan nilai yang Anda baca dalam grafik. Sehingga kalau misalkan ujian dengan soal yang sama, dimungkinkan untuk ada perbedaan minimal dalam desimalnya, ya. Malah aneh kalau nilainya sama. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah kata, saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.